Sugimoto terkejut mendengar harga yang diminta Yuri atas jasanya. Yuri mengatakan, itu harga yang cukup murah untuk Jepang bisa diselamatkan. Harga itu jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang akan dikeluarkan untuk menyewa jasa Thomas Andre. Mereka berdua merasa apa yang dibicarakan Yuri sepertinya tidak terdengar baik. Yuri menanyakan apa keputusan mereka, menjadi pahlawan dengan 10 juta dolar sehari, atau menyerah akan negara mereka demi menghemat sedikit uang. Mereka tidak dalam posisi untuk bisa memilih saat ini. Mereka seharusnya bersujud dan menjilat sepatunya. Sugimoto mengatakan kalau Yuri sepertinya yakin akan kemampuannya. Yuri mengatakan, akan lebih menguntungkan menyewa dirinya daripada 100 orang pecundang yang berdiri di belakang Sugimoto. Mereka menyadari kalau Yuri sedang mengejek mereka berdua. Tiba-tiba Yuri menggunakan skillnya dan mengurung mereka berdua. Yuri mengatakan, mereka tidak akan bisa bergerak sedikit pun tanpa seizin dirinya. Walaupun mereka berdua rank S, apa yang dikatakan Yuri benar. Mereka tidak dapat bergerak seperti diikat oleh sesuatu. Yuri mengatakan, ia akan menghalangi gate rank S tersebut, dan sebagai bonus, ia akan melepaskan mereka berdua yang terkurung dalam penghalangnya. Sugimoto mengatakan, ia berterima kasih atas demonstrasi skill milik Yuri. Tapi ia tidak yakin kalau pemerintah akan menyetujui harga yang Yuri inginkan. Sugimoto merasa kalau memilih Yuri adalah pertaruhan, dan akhirnya ia memutuskan untuk merundingkan permintaan Yuri. Sebelum pergi, Jinwoo berpamitan kepada ibunya. Ibunya mengatakan kalau ia khawatir akan kepergian Jinwoo. Jinwoo mengatakan kalau ia ada keperluan yang harus diselesaikan, dan ia akan kembali lagi. Di sekolah Jin A, tampak sebuah gate muncul lagi di sana. Seorang staf asosiasi mencoba menghentikan Jinwoo yang mendekat ke sana. Jinwoo menanyakan sudah berapa hari sejak gate itu muncul. Staf mengatakan kalau sudah 3 hari dan tim penyerang baru saja masuk 2 jam yang lalu. Jinwoo merasa kalau sistem sedang mempermainkan dirinya. Sistem hanya memberitahu lokasi gate-nya setelah beberapa lama. Ia tak percaya kalau sudah 3 hari gate itu ada. Jinwoo mengatakan kalau tim penyerang dalam bahaya. Bila tidak dihentikan, maka mereka semua akan mati. Para staf mencoba meminta penjelasan, tapi Jinwoo langsung masuk dan mengatakan akan membawa tim penyerang keluar. Para tim penyerang sudah sampai di pintu masuk pos, tapi mereka tidak dapat masuk. Mereka sudah menggunakan semua serangan dan sihir mereka, tapi pintu itu tidak rusak atau lecet sedikit pun. Jinwoo mengatakan kalau itu adalah perangkap. Kehadiran Jinwoo mengagetkan semua orang yang ada di sana. Mereka bertanya kepada Jinwoo, siapa dirinya? Jinwoo menjawab kalau ia seseorang yang selamat dari double dungeon. Seseorang menyadari kalau orang yang mereka tanya adalah Sung Jinwoo. Jinwoo mengatakan kalau ada bahaya yang mengintai mereka di balik pintu itu. Jadi ia akan mengurusnya dan meminta agar mereka semua kembali. Saat Jinwoo memeriksa pintu itu, tampak pintu itu terkunci dan membutuhkan kunci untuk bisa membukanya. Lalu Jinwoo menggunakan kuncinya dan seketika pintu itu terbuka. Seseorang dari mereka mengatakan kalau izin dungeon sudah dibeli oleh mereka, dan Jinwoo tidak punya hak untuk menyuruh mereka pergi. Tampak yang lain pun keberatan kalau Jinwoo mengambil alih dungeon mereka. Jinwoo mengatakan kalau begitu ia tidak akan menghentikan mereka. Siapapun yang mau masuk diperbolehkan, dan ia tidak akan menahannya. Lalu seorang dari mereka berkata akan masuk. Saat orang itu melewati pintu, muncul peringatan. Tiba-tiba sebuah patung langsung menyerang ke arah orang itu. Dengan cepat Jinwoo menarik orang itu dan menyelamatkannya. Jinwoo memperingatkan kalau masih banyak patung yang seperti itu di dalam sana. Jinwoo mengatakan kalau ia ingin agar semua orang keluar dan menghubungi asosiasi. Beritahu mereka kalau double dungeon sudah muncul kembali. Pintu itu pun tertutup setelah Jinwoo masuk ke dalam. Akhirnya Jinwoo kembali, di mana semuanya bermula bagi dirinya. Jinwoo merasakan kalau kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Ia sangat yakin kalau semua patung yang ada bukan monster ataupun makhluk hidup. Mereka semua hanya boneka. Hanya ada satu di dalam ruangan ini yang memancarkan mana. Jadi dirimu yang mengontrol semua ini. Apakah kamu akan tetap tutup mulut? Bukankah ini saatnya dirinya diberikan jawaban? Ternyata Jinwoo sedang berbicara kepada patung yang sedang memegang tablet. Lalu patung itu tersenyum jahat menatap Jinwoo.